بربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. Kita masuk kemudian ke hadisnya Al-Bukhari nomor hadis 757. Riwayat sahabat Abu Hurairah, nama aslinya Abdurrahman, sebelumnya adalah Abdul Uzza, masuk Islam berubah nama jadi Abdurrahman bin Sakhar. Mengisahkan tentang sahabat bernama Khalid bin Rafi Az-Zuraiqi. Oke, fokus. Falyarka fala taqum min ruku'ika hatta tatma'inna raki'an. Nabi mengajarkan kepada Khalid bagaimana cara sholat sampai kepada ruku. Saya potong saja sampai ke redaksi ruku supaya cepat. Kata Nabi, kalau sudah selesai dalam berdiri kemudian ruku. Fokus. Fala taqum, tapi jangan buru-buru bangkit. Awas, kadang bacaan belum selesai udah bangkit. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Orang sholat 11 rakaat 1 jam, dia 23 rakaat 7 menit. Bagaimana gitu? Coba kita evaluasi pelan-pelan lah gitu kan. Ya. Lalu ruku, kata Nabi, ruku jangan buru-buru ruku. Nah, rahasianya jangan buru-buru ruku sehingga engkau tenang dalam rukumu. Apa tenang yang dimaksudkan di sini? Kita sambungkan ke hadis-hadis yang lainnya dulu. Saya minta satu orang untuk bantu saya. Siapa saja boleh ke depan? Mas Adi ya, yang pakai peci di antara yang paling ada, silakan depan. Udah lengkap semua, peci ada. Sarung cuma dipakai di Turki. Hari sampai sini kembali lagi ke celana. Oke. Ya, salatnya menghadap kemana Mas? Kiblat. Ya betul, kiblat. Untuk lebih mudah ke sebelah sana aja ya, supaya terlihat dari beberapa yang lain. Baik, sebelumnya saya terangkan sebentar. Kita akan apa? Ruku ya. Jadi dari berdiri kita akan ruku. Nah, fokus baik-baik. Sebelah sini dulu Mas Adi. Mohon izin supaya di samping saya jelas. Teman-teman sekalian, fokus. Saat akan ruku, penting diketahui apa itu ruku dulu. Ya, ruku itu seakar dengan kata rakaatun, rakaat. Ruku, bukan sekadar bungkuk, tapi secara fikih seakar dengan kata rakaat. Artinya, kalau sudah dapat ruku, dapat 1 rakaat. Contoh, ini imam depan, saya makmum. Ya, atau misalnya, Mas satu lagi, siapa? Boleh maju? Apa-apa? Maju aja. Mudah-mudahan yang maju masuk surga. Ya, setelah saya insya Allah ya Mas. Ya. Alhamdulillah. Nah, ini tahan dulu sebentar, tahan. Ini ruku Mas, ruku, Allahu Akbar, tahan. Nah, ini ruku, ini datang, terlambat. Mas Buke, nah tiba-tiba datang. Datang. Pertanyaan pertama saya, kenapa anda terlambat? Yang lain bisa tepat waktu, sedang sholat. Nah, jawab nanti sajalah sudah. Nah, ini ruku kan, sedang ruku, ini datang. Nah, saat ini datang, maka perhatikan hadisnya, ju'ilat innama ju'ilal imamu liyutamma bi. Imam itu jadikan untuk diikuti. Awas, fa idza raka'a falyarka. Kalau imam sudah ruku kita datang, maka langsung ruku. Ya, enggak usah baca yang lain-lain lagi. Takbir, takbir. Allahu akbar, langsung ruku. Jelas ya? Jangan baca iftitah lagi, tidak perlu baca Al-Fatihah lagi. Karena hadis yang mengatakan qiraatul imam qiraatul makmum. Orang yang mendapati imam ruku, maka bacaan imam sudah mewakili bacaan makmumnya. Kecuali kalau imamnya masih berdiri, izin mulai. Terus imam masih di awal, ya. Maka posisi sebelah kanan. Supaya benar. Imam masih memulai, ini masih memulai, maka ini bisa diikuti. Jadi ini baca Al-Fatihah, ini baca Al-Fatihah makmumnya. Jelas ya? Karena bagian dari rukun salat Al-Fatihah kita bacakan. Kalau bisa diikuti, makanya imam kalau bisa jangan cepat-cepat bacaannya, berikan jeda. Bismillahirrahmanirrahim. Jeda, ikuti Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ikuti terus. Atau berikan jeda di akhir. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Jeda sebentar. Berikan kesempatan walaupun cuma 3 ayat sampai Ar-Rahmanir-Rahim. Karena surat terpendek dalam Al-Quran itu 3 ayat. Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal. Kalau sudah baca 3 ayat cukup. Tapi kalau imamnya sudah ruku, ini takbir langsung ruku. Jelas? Nah, kalau ini ikut ruku berarti sudah dapat 1 rakaat. Ya? Jelas ya? Tidak pakai tidak. Dapat 1 rakaat. Jadi begitu ini diikuti, ruku, dia sudah mendapatkan 1 rakaat. Misal, sholatnya subuh. Begitu sholat subuh, imam ruku. Ini langsung ruku.
Nah, ini sudah mendapatkan 1 rakaat. Jadi jangan menambah lagi, jangan terlampau soleh. Ya, jadi kalau sudah selesai imam salam, ini ikut salam. Ya, ingat ini keterangan Nabi, sahabat mengerjakan, ulama mengerjakan. Antum Nabi bukan, sahabat bukan, ulama bukan. Jelas ya? Paham sampai sini? Baik, antum silakan istirahat. Ya, antum di sini aja, persoalan kita belum selesai. Nah, sini dulu. Ya, tahan. Yuk kita mulai. Kalau sudah paham, ruku' sama dengan rakaat, dapat 1 rakaat. Sekarang kita mulai teknis fikihnya. Ruku', posisi membungkuk dalam sholat. Ada ke sebelah sini mas, kita sepakat tadi kiblatnya ke sana. Ya, takbir dulu. Sini, bismillah. Ya, kita belajar sama-sama. Silakan. Takbir dulu. Allahu Akbar. Takbir dulu. Gak usah ketawa, ulangi. Nah, ruku'. Mana takbirnya? Nggak apa-apa. Ruku, silakan. Nah, sekarang kita lihat. Perhatikan. Wa idza raka'a, jika beliau akan ruku, fakabbar, maka beliau mengucapkan takbir Allahu Akbar. 1. Ini takbir ini disebut dengan takbir intikal, takbir perpindahan. Jadi kalau imam sudah bacakan takbir, makmum pindah. Ya, jadi isyaratnya lebih kepada bacaan imamnya. Jadi kalau imam sudah katakan Allahu Akbar, pindah. Ya, jangan lihat fokus pada gerakan imamnya. Ini jadi persoalan nanti. Kalau lihat gerakan imam, jadi kacau salatnya. Kalau patokan gerakan, saf pertama ngelihat, saf kedua kan tidak. Yang paling bahaya kalau ini misalnya sudah sepuh. Taruhlah imam misalnya 85 tahun, misal. Ya, seperti inilah gitu kan. Nah, makmum di belakang masih muda. Perhatikan, begitu mau ruku kan nggak langsung ruku. Takbir. 85 tahun. Turun. Nah, kan pelan-pelan kan? Nggak mungkin begini. Kan? Begitu imamnya belum selesai rukuknya, makmumnya sudah ruku. Ini yang jadi bahaya. Karena itu patokannya itu bacaan. Ya, ketika mendengar kalimat Allahu Akbar, bar dia turun, di belakang ikut. Nah, caranya 2. Pertama, bisa mengangkat, Al-Bukhari nomor hadis 757, bisa mengangkat tangan. Akan ruku, bisa mengangkat tangan seperti halnya takbir hadwaman kibaihi. Diangkat, Anda akan ruku, Anda angkat begini. Ya, jadi begini posisi akan ruku. Allahu Akbar, angkat. Mengangkat ini boleh sejajar dengan bahu di sini. Boleh sejajar dengan daun telinga di sini, an-nasai. Ya, di sini. Boleh di sini, boleh di sini. Mana yang paling nyaman? Jelas ya? Disilahkan Anda bisa mengangkat tangan, Allahu Akbar. Atau tangan tidak diangkat pun tidak ada masalah. Yang penting takbirnya keluar kalimatnya. Jelas ya? Tapi yang paling umum, riwayat-riwayat yang paling banyak itu dengan mengangkat tangan. Ya, sehingga para ulama lebih kemudian memprioritaskan mengangkat tangan dibandingkan yang mursal, irsal begini. Jelas ya? Baik. Allahu Akbar, ruku. Anda ke sini mas. Nah. Pelan-pelan kita mulai dari punggung sampai dengan kepala. 789 masih di Al-Bukhari sama dengan hadis Muslim nomor hadis 411 ditambahkan dengan keterangan sahabat Ali bin Abi Thalib. Perhatikan baik-baik. Saat Nabi ruku itu, perhatikan kalimatnya supaya lebih mudah saya gunakan bahasa Indonesia, maka punggungnya sejajar lurus sampai dengan bagian kepalanya lurus. Mohon maaf saya ini kan. Saya mulai dari punggung dulu ya. Ini. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib, sampai-sampai saking lurusnya, kalau ditaruh satu bejana yang dituangkan air di atasnya, itu tidak tumpah. Tuh, ini sempurna mas, pertahankan ya. Sempurna. Bagus. Ya, tahan sebentar ya, saya jelaskan dulu sampai kita selesai baru tumpang lagi. Nah ini, ya. Jadi kalau ditaruh misalnya gelas, dituangkan, itu lurus. Nah ini bagus nih, segini mas ya. Begini, tahan sebentar. Nah, ini satu. Jadi punggung dari bagian belakang sampai ke ujung ini lurus. Hati-hati, nanti saya terangkan dari sisi kesehatannya. Dan bisa diluruskan kalau Anda dokter ingin meralat, saya perkenankan. Jangan kalah sama sapi. Sapi, kuda, rukunya lurus. Silakan cek. Ya. Lihat sini, satu, sudah. Kepala, saya belum bicara menghadap kemana, kita luruskan dulu begini. Ya. Ada 2 pendapat, yang pertama menghadap ke arah tempat sujud, ke bawah. Ya, ini pertama. Yang kedua, jika Anda di depan Ka'bah, boleh mengharap ke arah Ka'bah, ke depan. Nah, ya, ini kan karena pakai peci aja, kalau enggak kan mohon izin ya, bisa lurus juga tuh. Baik, ini ke sini ya, enggak harus berlebihan, nah segini ya. Mohon izin, maaf.
Semoga Allah muliakan antum. Jelas ya? Nah, di antara ke depan dengan ke bawah, mana yang paling diutamakan? Yang paling diutamakan menghadap ke arah ke tempat sujud. Kenapa? Karena ketika Anda menghadap ke bawah, itu umumnya pemandangan akan sama semua tempat sujud. Kan ini fokusnya penghambaan. Ketika seorang menghamba ke bawah kan? Yang kedua, ketika seorang menghadap ke depan, persoalannya, kadang-kadang yang dilihat itu bisa beda-beda, banyak pemandangan. Ka'bah ada tulisan, ada warna, ada orang. Nah, bisa terjadi seperti ini. Tuh, nengok kanan, nengok kiri gitu kan. Nah, yang jadi persoalan. Jelas ya? Ya kita fokuskan, kita fokuskan. Lihat sini. Sudah, ini sudah selesai. Jadi kalau saya katakan punggungnya rata atau membungkuk? Rata lurus ya. Sampai dengan kepala menghadap ke arah apa? Tempat sujud ya. Baik. Sekarang teruskan. Tangan. Telapak tangan diletakkan tepat di lutut. Mana lutut? Kepala, pundak, lutut, Kaki. ya. Fokus. Lihat sini. Bukan naik ke atas di paha atau turun ke betis. Karena ketika Anda naikkan atau turunkan, posisi ini akan berubah. Seimbang sekali. Begitu disimpan di lutut, ini seimbang. Turunkan ke bawah, betis. Tuh. Naikkan ke atas paha. Tuh. Dan gak enak. Kembalikan ke lutut. Lurus lagi. Segini. Jelas? Kedua, ketiga maaf, yang jari-jari tangan terbuka, menggenggam. Bahkan kalimat nabinya, lihat kalimat nabinya. Amkana fis sujud, atau kalimat amkana fir ruku, makin sujudak. Kalau Anda menunaikan ruku, kata Nabi, maka tempelkan dengan kuat telapak tangan itu ke lutut Anda, dikuatkan, ditekan. Jadi kalau orang rukunya benar, itu bagian belakang pasti tegang di sini. Lurus pasti. Ya, jadi ini ketarik nih. Jadi begitu ini ditekan, ini naik ke atas. Lurus. Itu kalau rukunya benar, ini pegal-pegal ini hilang. Pegal hilang, ini lurus, ini baik. Karena ini dipaksa naik gitu. Ini ditekan, ini naik ke atas. Semua otot diluruskan lagi. Kembali seperti semula. Ya, jelas sampai sini? Baik. Kemudian lihat sini untuk sikunya, ya. Ini tidak harus menekan langsung ke sini, ya, tapi sedikit ke sini. Keluar sedikit supaya tidak memberikan beban yang berlebihan. Tahan, naikkan lagi sedikit. Nah, segini ya, Mas ya. Fokus, lurus. Kemudian pandangan menghadap ke arah tempat sujud. Tangan menekan kemudian di lutut, letakkan jari di lutut dengan terbuka bukan tertutup. Berikan tekanan ke bagian belakang. Jelas? Ini kita belum sempurna rukunya, baru turun ruku. Belum bacaannya. Jadi kalau belum posisi begini, jangan dulu baca. Jangan dulu baca. Bagaimana bisa baca tenang posisi belum sempurna? Ya, tenangkan dulu diri kita. Kata Nabi sampai tenang dulu. Nanti habis tenang, habis enak, baru berdoa. Bukankah doa dalam keadaan tenang, nyaman kita sampaikan? Nah, jadi kita belum sampai ke bacaannya. Jadi sampai di sini, tenangkan dulu keadaan rukunya, biarkan darah mengalir dengan baik. Setelah mengalir, setelah nyaman, baru berdoa. Apa doa yang kita bacakan dalam keadaan ruku itu? Bagaimana bisa mendapatkan kemuliaan apa yang dijanjikan? Itu yang kita bahas dalam pertemuan berikutnya insyaallah. Jazakumullah khair. Ya. Silakan aja, udah selesai.